ada cerita sedikit iki ketika kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu niku kebetulan di musola Baitul Jannah itu teman-teman mau dikasih ruangan sama Depnaker. Saya temenin beli kertas karbon untuk membuat tulisan-tulisan hot itu kan ada yang bisa itu. Nah kemudian sebelum berangkat itu ada seorang ini yang datang itu mungkin Pak Haji Akmal tahu, mungkin kemarin ke PCI juga ya. Beliau itu adalah seorang antropolog ya. Ini bukan main-main ini yang datang ini ya. Beliau itu orang Jerman ya. Beliau orang Jerman, orang yang pinter dalam bidang ilmu antropologi, ilmu antropologis pokoknya gitu itulah ya. Itu dia itu mau neliti tentang kalau bahasanya dia itu sustainability of Indonesian migrant worker gitu ya. Jadi dia itu mau neliti tentang bagaimana kira-kira caranya masyarakat Indonesia, pekerja migran Indonesia, diaspora Indonesia itu bertahan hidup di daerah China dan sekitarnya. Itu sudah dia lakukan lama para hadirin. Dia sudah lakukan lama. Bahkan dia sudah lakukan itu sudah jadi satu buku dalam bahasa Inggris. Saya minta tolong dikirimkan file PDF-nya. Itu dia tulis tentang bagaimana kira-kira sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita masyarakat Indonesia yang ada di daerah mainland China sana itu bertahan hidup tuh kira-kira gimana. Kemudian sekarang untuk second sessionnya, sesi kedua dia pindah ke Taiwan. Nah, saya mikir ini kok dia mau neliti ini, nulis ini, seorang antropolog. Kalau dulu ya zaman kemerdekaan itu ada seorang antropolog itu sama namanya Snoek Horgrunge. Dia itu memang neliti tentang Indonesia untuk merusak Indonesia dari dalam. Itu bahaya. Untuk merusak Indonesia, Islam dan Indonesia dari dalam. Ya kan? Nah, ini dia mau meneliti bagaimana kira-kira kita bertahan hidup di sini. Maka saya nyeletuk jawab, ya kan? Salah satu rahasianya, Sir, saya bilang dengan bahasa Inggris itu. Kalau menurut saya itu adalah kuatnya tali persaudaraan yang dibangun dalam majelis itu. Kuatnya silaturahmi yang dibangun dalam majelis itu. Itu salah satu faktor yang kemudian bisa membuat kita bertahan di sini itu. Kalau hanya uang saja itu enggak cukup. Tapi dengan eratnya tali persaudaraan, kemudian tali asih, tali kasih, tali ukhuwah yang kita bangun melalui majelis-majelis baik virtual, majelis yasin tahlil, majelis ratibul haddad, majelis ngaji-ngaji ini, itu salah satunya.